Rinduku kenanga. Cahaya keemasan matahari menyilaukan pandanganku yang tengah melihat secari kertas. Hembusan angin sore membuat daun-daun kecil berguguran di pinggir danau. Hari-hari semakin menyenangkan. Dengan kuas yang terukir, namaku Diana. Ya, boleh dikatakan aku gemar melukis. Apalagi di tempat yang menurutku indah dan tenang. Hingga aku merasakan hidup akan menjadi lebih berarti apalagi memiliki seorang sahabat. Dari kejauhan terdengar alunan biola dan merdu. Semakin mendekati gendang telinga. Alunan merdu itu membuatku semakin penasaran, walaupun aku tidak tahu di mana asal suara itu. Hingga aku pun berlirih. Ya, sudahlah. Mungkin hanya perasaanku. Sembari merapikan peralatan melukis dan bergegas pula menggunakan sepeda. Ketika aku mengelilingi kompleks rumah, di hari yang semakin petang, aku mendapati anak gadis tomboy yang berambut hitam panjang yang dikucir ke atas. Dia terlihat tergesa-gesa akan pergi menggunakan sepedanya. Dengan keringat yang berkucuran, hasil bermain basket. Lintang, Lintang, kamu dari mana saja? Aku mencarimu, seruku kepada gadis itu. Hingga Lintang pun berkata bahwa ia habis bermain basket di rumah pohonnya dan memohon maaf telah membuatku khawatir. Sekarang Lintang telah lenyap dari pandanganku. Keterlaluan memang, lagi-lagi dia mencuekkanku. Aku merasa kesal, langsung masuk ke kamar, meletakkan alat lukisku di ruangan dekat lemari kaca yang penuh dengan boneka kucing dan patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Alih-alih menatap lukisan sunset yang di belakang pintu. Sungguh hal yang membuat perasaanku menjadi lebih tenang, seperti di dunia laut lepas. Hari-hari yang melelahkan. Kini aku sudah siap menyelami dunia mimpi lengkap dengan baju piyama merah jambuku. Karena teringat tingkah Lintang, mengembalikan rasa kesal yang sudah bercampur dengan lelah. Hingga lamunanku mengantarkan ke alam bawah sadar tanpa aku sadari. Keesokan harinya dengan terik matahari dan angin-angin sepoi yang dirasakan di bawah pohon dan rindang, membuatku hanyut dalam imajinasi. Khayal yang sudah nyata membawa larut dalam impian. Aku pun terkaget karena ledekan Lintang terhadap lukisan yang tengah sedang ku kerjakan. Ngapain aku ngelukis kamu? Kayak gak ada objek yang lebih bagus gitu? Balasku bercanda. Ngapain juga aku gambar kamu? Seperti tidak ada objek lain yang lebih bagus. Haha, balasku. Canda tawa kami yang sangat asik. Namun, tak menghiraukan teman yang silih berganti lewat di sekitar kami. Hingga Lintang mendadak menjadi serius hendak menceritakan sesuatu. Tiba-tiba Lintang terjatuh
pingsan. Kata-kata yang ingin ia bicarakan tidak mampu terucap. Hal ini membuatku panik sungguh luar biasa. Untung ada Pak Satpam yang melihatnya dan langsung membawa Lintang ke UKS. Ketika di ruang UKS, Lintang terbaring tak berdaya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sahabat tomboyku tak berdaya. Hingga terlintas dalam benakku, aku harus mengabari orang tuanya bahwa Lintang akan dibawa ke rumah sakit. Aku berlari menyusuri kelas dan mencari telepon di sekolah. Alhamdulillah, ketemu juga, ucapku terharu senang. Ku tekan tombol telepon dengan cepat dan tanpa menunggu lama. Orang tua Lintang langsung mengangkatnya. Setelah ku beritahu, orang tua Lintang pun kaget dan segera menyusul. Setelah dokter memeriksa dan menangani Lintang, aku pun berucap, "Terima kasih, Dok." Dan aku langsung masuk. Keringatku berkucuran semenjak menanti di luar ruangan. Lintang juga sudah sadar. Aku pun mencoba menghiburnya. "Kamu ada di rumah sakit?" "Tidak apa-apa," aku temani sembari menunggu orang tuamu yang sedang di perjalanan, kataku. Terlihat jelas kekhawatiran Lintang akan penyakitnya yang belum ia ketahui. Aku mengajaknya bercanda dengan berkata, "Hei, bersemangatlah, calon ilmuwan kok begitu? Kamu itu harus mengalahkan peringkatku." Lintang pun hanya tertawa dan menimpali bahwa dirinya bisa menepati perkataan Diana itu. Dengan hati yang berat, aku harus meninggalkan Lintang sendiri. Sebab aku harus kembali ke sekolah. Sebelum pergi, ku tengok Lintang yang tersenyum. Dan bye. Kami saling melambaikan tangan. Jalan lorong sekolah tampak sepi. Aku melihat hanya ada seorang gadis berambut hitam pendek duduk di depan kelas musik sambil membawa biola. Gadis itu berwajah murung. Lalu gadis itu menjelaskan kejadian hari ini, bahwa ia melakukan sedikit kesalahan ketika memainkan biolanya ketika pencarian bakat tadi. Kemudian membuat para penonton tertawa. Aku mencoba menghiburnya. Tapi bagiku itu hal yang hebat, karena kamu bisa memainkan alat musik kesukaanku, sedangkan aku hanya bisa menggambarnya. Ayo berdiri, perkenalkan, namaku Diana. Aku ke kelas dulu ya. Dah, teringat sudah jam masuk. Aku langsung mengakhiri dan bergegas pergi. Gadis itu pun meneriakkan namanya Lizzie. Tepat di depan kelas dengan nafas yang terengah-engah mengingatkanku kepada Lintang. Sebab kami berdua sama-sama tak menahu akan penyakitnya. Kekhawatiran ini lagi-lagi lamunan menenggelamkanku. Suara Ibu Tarilah yang menyadarkanku. Beliau menerawang wajahku yang teramat jelas. Bu Tari adalah guru yang paling disukai banyak siswa. Tak kadang banyak siswa yang curhat. Beliau memiliki jiwa keibuan. Walaupun beliau belum menikah.
Beliau sangat perhatian dan mengerti perasaan orang lain. Aku pun tak bisa menutupinya dan menjelaskan penyebabnya. Setelah Ibu Tari mendengar hal tersebut, hingga akhirnya kami memutuskan untuk menengok Lintang esok harinya. Aku meletakkan sekeranjang buah di meja tepat di samping kasur Lintang. Kebetulan kapten tim basket mereka juga ikut menjenguk Lintang. Rasa tak percaya meliputiku dalam keadaan yang tak mudah untuk kami bersenda gurau. Di pikiranku terlintas, padahal keadaan ramai seperti ini, namun terasa menegangkan. Namun tak kusangka Lizzie yang berada di sampingku mulai percakapan. Dia bertanya tentang perasaan Lintang sekarang. Dengan nada setengah kaget, kagetnya itu muncul karena tak menyadari akan kehadiran Lizzie dan Deva. "Kamu itu sakit apa, Lin?" tanyaku memberanikan diri. Lintang menjelaskan dengan wajah sedih bahwa ia sakit leukemia. Semuanya tercengang. Tak ada seorang pun yang berani memulai percakapan, termasuk kapten basket Deva yang langsung terdiam ketika ia memainkan dasinya. Lintang mengatakan bahwa usianya tidak lama lagi. Ia berusaha untuk tidak mengecewakan siapapun. Perkataannya itu membuat perasaan kami tak karuan. Lontaran kata motivasi membuahkan semangat untuk Lintang, seperti keinginan Deva untuk terus bisa bermain basket. Kemudian Bu Tari yang mengingatkan akan kehendak takdir Tuhan dan mendoakan Lintang agar lekas sembuh. Aku menatap Lintang yang sedang memejamkan matanya hingga butiran air menetes di pipinya. Semuanya merasa iba padanya, khususnya Deva teman basketnya, yang kurasa justru tidak mau kehilangan lawan mainnya. Walaupun aku dan Lizzie jelas merasakan hal yang sama. Bu Tari memulai pembicaraan setelah semuanya membeku dengan mengingat bahwa hari mulai sore dan berpamit untuk pulang terlebih dahulu. Hari ini terasa cukup singkat. Membuat mereka dalam canda dan tawa akan kerinduan. Aku dan Lizzie segera pulang dengan membawa kabar perih dan memandang dengan rasa tak percaya. Kemudian disusul oleh Deva yang mengekor di belakang kami. Aku teringat akan lukisannya. Hati ini ingin menjual lukisan itu untuk membantu biaya Lintang. Sungguh teramat sangat iba melihat orang tua Lintang pergi bolak-balik mencari uang. Malam ini duduk termenung dengan memandangi lukisan di depanku, sambil menulis di buku diarinya. Malamku sepi, tak sanggup ku mengungkapkan. Air mata membendung di kelopak mataku. Walaupun aku tertawa, tapi aku tetap merasakan bila hati ini menangis melihatnya tak senyum. Jika engkau mengizinkan, takkan kubiarkan ia terbelenggu. Kamu sahabat terbaikku, Lintang. Kusimpan buku diari ini di tumpukan buku pelajaran.
Lalu, aku berusaha berpikir keras, memikirkan bagaimana cara untuk membantu Lintang. Mungkin satu-satunya cara adalah dengan melukis. Dengan melukis sebanyak-banyaknya dan menjual hasil lukisan tanpa sepengetahuan Lintang. Lizzie yang baru saja dikenalnya juga turut ikut membantu. Tak heran, ibunya Diana setiap hari selalu menyiapkan keperluan lukisannya. Malam semakin larut, Lizzie yang juga tampak terlihat lelah akhirnya memutuskan untuk menginap. Kami pun terbaring di tempat tidur, namun tidak ada dari kami yang tertidur. Kami sama-sama sedang memikirkan sesuatu. Hari demi hari berlalu. Setelah 3 hari, pohon-pohon yang menjulang tinggi, matahari yang masuk dari celah-celah, dan dedaunan yang rindang. Aku dan Lizzie sengaja membawa Lintang ke danau. Dengan sigap, aku menggelar tikar, menyusun makanan, peralatan lukis, dan tempat untuk kami duduk. Sedangkan Lizzie bersiap-siap di atas rumah pohon sambil memegang biola kesayangannya. Namun, dengan Lintang menampakkan wajah yang kebingungan, membuat temannya itu tertawa. Aku mulai memukul kuas untuk melukis. Dan Lizzie memainkan alunan biola dengan lagu kesayangannya. Setelah lagunya selesai, tiba-tiba mereka mulai terdiam. Suasana seperti di pemakaman, sepi, sunyi, hening. Aku pun memutuskan untuk memulai pembicaraan. Aku sangat senang dengan kebahagiaan di hari itu. Tak terasa kami semakin erat. Begitu pula dengan Lizzie. Dan tak hanya percakapan biasa, tentu dengan lontaran-lontaran tawa. Kami yang semakin menyatukan kami. Aku tak ingin membuat mereka bersedih dan terluka. Aku memutuskan untuk selalu membuat mereka tertawa walaupun di hati terasa mengganjal. Tak lupa, aku menyiapkan diri untuk melukis sesuatu. Tentu saja melukis simbol persahabatan kami, yaitu Lizzie. Kami pun tertawa melihat lukisan simbol persahabatan kami. Tak ada habisnya candaan ini. Hingga tak sadar, dari kejauhan, Deva sedang bersepeda mengitari danau, melihat tingkah mereka yang terlihat ekspresif. Mungkin suara kami terlalu keras hingga terdengar anak laki-laki itu. Entahlah, tanpa berpikir panjang, kini Deva sudah berada di sekitar kami sambil membawa gitarnya dan langsung duduk di tikar. Aku pun langsung meneriakinya, karena atas dasar siapa Deva duduk tanpa rasa dosa. Deva pun juga protes akan simbol yang kubuat karena tak ada namanya. Tak disangka, perdebatan kecil kami membuat tawa mereka, dan aku pun ikut menyambung tertawa. Hahaha. Seharian penuh kami menghibur Lintang. Walaupun beberapa di antara kami ada yang baru saling mengenal, tetapi sudah seperti mempunyai kekuatan magnet.
Waktu yang tepat ditemukan aku dan Lizzie untuk menjalani rencana kedua kami. Strategi yang sudah kami atur agar lukisan-lukisan laku terjual. Hampir 2 minggu penuh kami meluangkan waktu untuk menjualnya. Uang yang terkumpul pun lumayan banyak dan segera diberikan kepada orang tua Lintang tanpa sepengetahuan Lintang. Deva yang biasanya sibuk dengan tim basketnya pun kini ikut membantu meringankan. Di waktu yang bersamaan ketika datang ke rumah Lintang secara tersembunyi, kami melihat Lintang kesakitan sambil memegang perutnya. Kekhawatiran mereka tak dapat dibendung. Kami bergegas masuk dan membawa Lintang ke rumah sakit. Ternyata kedua orang tuanya tidak ada di rumah. Akhirnya aku menghubungi mereka menggunakan gawaiku, mengingat Lintang anak sematawayang orang tuanya. Ternyata penyakitnya bertambah parah. Sebenarnya Lintang keluar dari rumah sakit karena keterbatasan biaya. Uang yang kami dapatkan pun tak mencukupi untuk membiayai semua pengobatan Lintang. Ditambah lagi ayah Lintang yang hanya memiliki tabungan seadanya, dan itu pun telah habis digunakan. Terpaksa Lintang hanya diopnam tanpa harus membeli semua pengobatan yang diperlukan. Setiap lorong sekolah kelas 10 ramai dipenuhi siswi yang mendengar kabar mengenai Lintang. Anak yang tomboy dan disukai banyak orang. Aku pun yang mendengarnya ikut merasa senang. Setidaknya tidak ada hal buruk yang tertinggal selagi Lintang sakit. Tiba-tiba Deva menghampiriku bersamaan dengan Lizzie. Berondong tanyanya tentang Lintang tanpa jeda sedikit pun. Dan sedihnya, aku tak mengetahui kabar terbaru dari Lintang. Aku hanya berdoa untuk kesembuhan Lintang. Sahabat kami yang sangat dirindukan akan kehadirannya. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke kelas berhubung bel sudah berbunyi. Tak terasa, bel panjang berbunyi bertanda berakhir jam pelajaran. Hujan yang tampak lebat membuat para siswa menunggu sampai hujan reda. Tiba-tiba gawai Deva berbunyi, padahal peraturan sekolah dilarang untuk membawa gawai. Suara di seberang pun membawa berita buruk. Aku syok teramat sangat. Sama halnya dengan Lizzie dan Deva. Hujan yang lebat tak kami pedulikan. Langkah dan lari kami hingga pakaian basah kuyup kami ke rumah sakit sambil menangis terisak-isak. Kami sangat khawatir, tak percaya bahwa sahabat tercinta kami, Lintang, meninggal dunia. Nyawa tak bisa tertolong lagi karena penyakitnya semakin hari semakin parah. Namun orang tua Lintang merasa kehilangan dan terpukul. Namun semua adalah kehendaknya. Orang tua Lintang juga sangat berterima kasih kepada Lizzie, aku, Deva yang telah dianggap sebagai anaknya. Hari ini di lembar yang walau tanpa Lintang lengkap ditemani keheningan di antara kami. Kepergian Lintang yang bayangan yang setia menghiasi danau ini, atau hanya kehaluan ini akan kuatnya kenangan bersama Lintang. Aku sungguh tak menahan segala emosi dalam hati. Teringat lukisan Lizzie Diva yang belum selesai. Niatnya aku perlihatkan terkhususnya untuk Lintang. Kerasa tak percaya kehilangan kerinduan tersifat di benak kami. Tak hanya aku yang merenung di tepi danau. Tentu saja Lizzie dan Deva duduk meratap sambil menyanyi lagu semua tentang kita yang bisa mereka nyanyikan. Belum sempat lagu dinyanyikan, butiran air mata membasahi di pipi. Orang tua Lintang tiba-tiba datang dan ikut bersama kami, kemudian memberikan semangat untuk kamu bahwa masa depan mereka juga menjadi kebanggaan orang tua Lintang. Aku mengerti dan sungguh terharu atas kekuatan keikhlasan
dari orang tua Lintang. Tiba-tiba Ibu Lintang menyerahkan secari kertas berwarna biru yang bergambar bunga. Tangan Deva bergemetaran ketika memegang kertas itu. Rasa penasaran membuat dia segera membuka dan membacanya, seperti sedang membaca puisi. Sahabatku, impianku, cita-citaku, imajinasiku, bukan hal yang memiliki mimpi, bukan hal yang mempunyai tujuan. Tujuan seperti sinar, kesanalah kita berlari. Dan untuk itulah kita hidup. Tapi terkadang sinarnya terlalu menyilaukan, membuat kita sulit melihat, sehingga tiba suatu saat kita harus menjenak berhenti untuk menghindari sinar yang ada pada kita sendiri. Sehingga tiba suatu saat harus sejenak berhenti untuk menghindari sinar yang ada pada diri sendiri. Tawa, haru, bahagia, sedih, perasaan yang bercampur aduk menjadi satu. Sama halnya yang kulihat terhadap orang tuanya, Lintang, berpamitan juga. Wah, sungguh bersemangat dia. Aku pikir secara fisik lemahnya, jiwanya yang bergoyah, tapi aku salah, hebat. Puji salah melanjutkan lukisannya. Kedua sahabatnya mengindahkannya. Suasana menjadi hening kembali. Kemudian aku berteriak geriang menjadi meneteskan butiran air yang melintas di pipinya. Lukisan yang lukisan dengan simbolis Diva akhirnya selesai. Mereka menatap terpesona lukisan yang melambangkan persahabatan ini yang terindah, karena di sekitar tulisannya ada gambar wajah mereka masing-masing. Di danau inilah sejarah sahabatanku. Di tempat inilah aku, sahabatku, berbagi, walau hanya sekedar untuk mengenang Lintang. Again, if it's not good yet, man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalan masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalan masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari